Baik, di situ sudah terlihat linknya, nanti apanya layarnya. Nanti kita coba sebentar. Nah, ini ada ya. Bentar ya, nunggu ini agak lama. Atau sambil nunggu kita coba jangan Word lah ya, slide aja lah. Mana mau nandanya? Nah, ini ya. Jadi coba yang jangan ini lah. Nah, ini yang kita coba yang mudah-mudahnya dulu ya. Di sini ada tumpukan karung, mungkin karung beras di sini di atas sebuah balok A dan B ya, ditumpu oleh tumpuan sendi di A dan tumpuan sendi di B. Nah, ini pada gambar ini kita modifikasi saja dulu ya. Soalnya ini kan sama-sama sendi, sehingga nanti akan memberikan 4 gaya reaksi tumpuan yang belum diketahui, sehingga nanti analisisnya mengarah ke statis tak tentu jadinya. Nah, tapi kita modifikasi saja yang B ini menjadi tumpuan roll dulu saja ya. Jadi jangan enggak usah kita pakai sendi dulu, karena nanti jatuhnya analisis statis tak tentu dia. Nah, jadi mungkin kita kesulitan, soalnya di statika kita fokus dulu ke analisis statis tertentu ya. Analisa struktur statis tertentu saja dulu. Nah, ini kita modifikasi menjadi tumpuan roll, misalkan gini ya. Nah, kita modif saja dulu. Oke. Kemudian
kita coba membuat penyelesaiannya. Yang pertama, ingat prosedur penyelesaian ini mencari reaksi tumpuan ini. Yang pertama kita harus menggambarkan ininya ya, diagram benda bebasnya dulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah di sini kan kalau gaya merata atau beban merata ini kita tinggal mencari tengahnya saja ya. Jadi kalau kita ambil tengahnya di sini paling kira-kira di sini nanti. Nah, kita buat dulu seperti ini. Ya. Nah, kira-kira nanti di sini ya. Jadi silakan dilihat di situ. Nanti dia di sini kira-kira. Nah, saya isikan di sini tanda atau gaya. Nah, gaya resultannya panah ke bawah ya. Kemudian biar kita tebalkan dulu. Kita tebalkan biar kelihatan. Nah, itu ya. Merah itu. Kemudian mungkin di sini lebih sini lah. Kemudian yang di sini kita yang satu lagi mungkin di sini nanti kita perkirakan saja dia di tengah-tengah ya. Sini ya. Nah, di sini ini agak pendek dia, agak pendek gitu ya. Nah, terus kemudian nah ini lebih tinggi kalau yang di sini. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, ini agak tinggi. Nah, gitu ya. Itu gaya resultannya. Kemudian yang di sini juga yang di tumpuan kita buat dia gini, kita gantikan begini. Kemudian gayanya kita ke ataskan saja dulu. Nah, gitu ya. Kita bedakan warnanya dulu. Hijau misalnya. Nah, hijau ya. Kemudian ini kemudian satu lagi ini. Nah, itu ya. Hijau. Kita besarin. Nah, kemudian yang di B, karena tadi kan sudah kita buat roll ya, sudah kita modifikasi dia menjadi roll. Kita anggap aja dia tumpuannya roll di sini. Ya, jadi gayanya hanya satu yang tegak lurus bidangnya ya. Nah, gitu. Jadi bisa kalian lihat kan? Nah, kemudian di sini gayanya kita buat R AX ya, RAX. Nah, RAX. Kemudian di sini RAY. R itu kita artikan reaksi ya. Kemudian A itu adalah titik A dan X itu arahnya ya. Arah X, arah Y. Nah, kita biar patokan XY saja biar mudah. Ini kita hitamkan dulu. Kemudian kita tambah warna. Ini agak lelet soalnya. Nah, di sini baru RAY sini ya, sorry sini RAY. Ini RAX, ini RAY. Nah, gitu ya.
Kemudian kalau yang di sini RBY jadinya ya. Nah, silahkan kalian sesuaikan titiknya kan B. R-nya adalah reaksi. Kemudian arahnya Y ya. Nah, di sini kita buat RBY. Nah, itu ya. RBY. Kemudian gaya yang di sini, resultan di sini ini bukan 1,5 kN per meter lagi kita pakai, tapi kita kalikan ya. Jaraknya panjang pembebanannya di sini kan yang pertama ini yang 1,5 ini 3 meter, yang satu ini 3 meter, kemudian yang 2,5 ini 1,5 meter. Nah, kita resultannya tinggal kita kalikan berapa besar pembebanannya, beban ratanya dikalikan dengan panjang pembebanannya. Ya, jadi gaya resultan FR di sini nah R1 saja lah ya, jangan R1 sama dengan 1,5 dikali 3 ya, kali 3 sama dengan 4,5 kilonewton. Itu ya. 1,5 kali 3 sama dengan 4 kilonewton. Kemudian yang di sini juga 1 dikali 3 itu ya, gampang ya. 1 kali 3. Nah. Berarti R2 kita anggap itu R2 ya. Nah, 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, ini R2. Itu ya. Kemudian 2,5 kali 1,5. R3 di sini ya, 2,5 kali 3,5 1,5 sorry. R3 gitu ya. Nah, ini berapa jadinya? 5,5 dikali ya 0,5 saja itu sudah 0,125 1,25 ditambah 2,5 3,75 kilonewton. Nah, ini kalau sudah kita buatkan diagram benda bebasnya, maka gampang kita menghitungnya. Pertama itu kita cari dulu sigma fx-nya ya. Nah, sigma fx di situ sebentar. Sigma fx sama dengan 0 ya, sama dengan 0 sorry. Susah nih. Kita lihat yang arah X-nya apa saja ya. Yang arah X di situ apa saja. Yang pertama ada RAX hanya satu ya. Hanya satu berarti sebenarnya nggak perlu kita cari, nggak masalah ya. Tapi kalau mau kita buat RAX sama dengan 0 juga nggak apa-apa. Nah, nanti di hasil akhir, di gambar akhirnya
RAX-nya kita hilangkan ya. Gaya RAX itu kita hilangkan saja, sehingga yang ada itu hanya RAY dan RBY ya. Kita buat saja 0 nggak apa-apa ya. RAX sama dengan 0. Nah, kemudian RAY-nya lagi. RAY-nya lagi. Ya, RAX sorry. RAX. Sehingga boleh kita nolkan, kita hilangkan langsung RAX-nya juga nggak masalah ya. Nah, tinggal AY dan RBY yang akan kita cari. Ini nggak apa-apa ya, biar agak lelet sedikit nanti biar bisa kita jelas nanti apanya, step-stepnya. Kemudian sigma RFY sama dengan 0 ya. Ini mengganggu ini kayaknya nih ya. Nah, kita hilangkanlah ini. Itu ya. Maka RBY-nya, nah ini mungkin akan memberikan persamaan ya. Jadi belum bisa dicari. Nah, RBY sama dengan jangan RBY sama dengan RBY ditambah RAY ditambah RBY gitu ya. Seharusnya gitu ya. Nah, tapi nggak apa, terbalik juga nggak masalah. RBY ditambah RAY itu juga nggak masalah ya. Yang penting arahnya sama-sama ke atas yang RAY dan RBY ini. Kemudian boleh kita jumlahkan semua dulu baru kita sama dengankan 0. Atau boleh langsung kita sama dengankan tapi dia tidak 0. Dia nilainya sama dengan jumlah ini ya, gaya yang ini dan R3, R1, R2 dan R3. Atau kalau mau kita jumlahkan semua dulu nggak apa-apa. Nah, karena kita kita rubah aja ini RBY langsung ya. Karena kesepakatan kita di awal adalah arah ke atas positif, arah ke bawah negatif, maka yang R1 itu minus jadinya ya, kita kurang. Kita langsung masukkan angkanya, nggak usah tulis R1-nya ya. 4,5 dikurang 3 dikurang 3,775 sama dengan 0 ya. RAY ditambah RBY, BY-nya ini harus huruf besar ya. RAY ditambah RBY dikurang 4,5 dikurang 3 dikurang 3,75 sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaannya karena belum bisa kita hitung ya, ada dua nilai yang belum diketahui, maka kita belum bisa menentukannya. Nah, caranya kita buat dengan persamaan satu lagi, yaitu sigma M sama dengan 0 ya. Kita masukkan persamaan satunya M sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita pindah ruas yang persamaan ini, kalau sama dengannya di sini kita buat, maka 4,5, 3 dan 3,75-nya itu jadi plus semua ya, karena sudah kita pindah ruas. Nah, ini hanya aljabar biasa ya, ini nggak perlu lah kita bingung masalah ini. Sorry. Sama dengan nolnya nggak ada lagi. Nah, gitu ya. RAY tambah RBY sama dengan 4,5 ditambah 3 ditambah 3,75. Ini hilang 3-nya. Nah, itu. Atau kita jumlahkan juga dulu nggak apa-apa. Misalkan 4,5-nya ditambah 3 ditambah 3,75, itu kalian jumlahkan juga langsung nggak masalah. Gitu ya. Berarti
7,5 ditambah 3,75 ya. Nah, berapa dia? Coba kalian jumlahkan. Satu lagi kita masuk ke persamaan yang satu lagi. Sigma momen sama dengan 0 atau sigma M sama dengan 0. Dia searah jarum jam positif ya. Searah jarum jam dia positif sigma M. Nah, kita tetapkan di mana ya perhitungannya, di titik A atau di titik B itu terserah ya. Nah, kalau kita ambil sigma M di titik A atau sigma MA sama dengan 0, maka yang kita temukan adalah RBY. Tapi kalau sigma MB sama dengan 0, maka kita temukan nilai RAY. Terserah. Sekarang kita coba di sigma MB dulu ya. Sama dengan 0. Nah, di sini akan kita lihat RAY kita putar menuju B, maka dia positif karena dia searah jarum jam ya. Nah, dikalikan dengan jaraknya, jarak tegak lurusnya. Dari A ke B itu adalah 3 ditambah 3 ditambah 1,5 ya. Jadi 7,5 ya, 7,5 meter. Kita kalikan 7,5 meter ya. Nah, gitu. Kemudian gaya R1 4,5. 4,5 itu dia posisinya di tengah-tengah 3 ya, di tengah-tengah 3 meter, sehingga di situ kita bagi 2, tinggal 1,5 ya. 1,5 kita putar dia ke B. Jadi 1,5 tambah 3 ditambah 1,5 gitu ya. Nah, maka 1,5 3 tambah 3 6 dia, 6 meter jadinya ya. Jadi gaya yang R1 ke B itu dia 6 meter. Nah, tapi dia berlawanan jarum jam sehingga dia minus ya. Minus. Jadi 4,5 kita kali dengan 6 gitu. Kemudian mana lagi? Yang 3 ya. 3, sorry, ini kita kurung dulu. Nah, gitu. Kurang 4,5 dikali 6 meter ya, dikali 6 meter. Kemudian R2-nya 3. 3 itu di tengah-tengah 3 meter. Jadi ada 1,5. Kemudian kita putar ke B, itu ditambah 1,5, kita tambah dengan 1,5 berarti 3 ya. Tapi dia minus karena dia berlawanan jarum jam. 3 kita kali dengan 3 itu ya. 3 kita kalikan dengan 3. Kemudian ada satu lagi R3 ya. R3 itu 3,75. Jaraknya berapa ke B? 1,5 kita bagi 2 ya, setengah dari 1,5. Nah, itu sama dengan 1, berapa dia? 0,75 ya. 0,75. Nah, berarti kita kurangkan 3,75 kita kali dengan 0,75. Nah, gitu, sama dengan 0 ya. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, ini berarti kalau kita kita selesaikan, kita akan menemukan nilai RAY-nya ya. Nanti kalian apakan saja ya, kalian sesuaikan saja titik huruf A-nya itu huruf besar nanti ya. RAY. Nah, gini. Nah, sudah dapat sigma MB sama dengan 0, RAY, sehingga nanti gini. Nah, RAY-nya sama dengan, nah, kita selesaikan dulu ini ya. Kita selesaikan dulu ini, mohon dibantu kalian kali-kalikan ini. 4,5 dikali 6 berapa tuh?
Nah, ini 9 ya. 3,75 kalian kalikan 0,75 berapa dia? Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Tadi pas ada yang pas angka 6 tadi ini sinyal putus-putus tadi, Pak. Dari mana letaknya Oke, 6 itu? angka 6 itu kan jarak antara mana nih? Iya, 4 gaya R1. R1 itu kan 4,5, itu posisinya kan di tengah-tengah panjang 3 ya. Sehingga di situ terpakai 1,5 ya. 1,5 menuju dari 4,5 itu menuju B itu jaraknya adalah 1,5 ditambah 3 ditambah 1,5. Itu ya. Nah, karena apa? Karena posisinya di tengah-tengah angka 3 sehingga mulai dari 1,5 dari A gitu ya. Nah, kita hitung menuju B jaraknya menjadi 6 gitu. Tapi kalau untuk A itu jaraknya 7,5 total panjang dari batangnya itu semua. Nah, dari situ 6-nya. Kemudian kalau yang 3 ya, yang gaya dari 3 itu jaraknya itu adalah 1,5 ditambah 1,5 di yang ini sehingga dia jaraknya menjadi 3 di sini. Tapi kan kalau gaya yang R3 yang 3,75 setengah dari 1,5 itu kan 0,75 jaraknya ke B ya. Nah, dari situ asalnya. Oke. Ini gimana? Oke, Pak. Oke, sip. Nah, ini kita coba kita kali-kalikan ini. Nah, kita ya cuman ngali-ngali itu saja, ngali tambah gitu ya. Nggak susah, gampang ini kalau statika struktur ini. Jadi coba dibantu kalian coba kali-kalikan. Ini saya banyak buka program jadi berat dia. 4,5 kali 6 itu 27 ya. 27 ditambah 9. 26 ya, 4,5 dikali 6, 27 ya. 27 kemudian 9, 3 kali 3 9. Kemudian 3,75 dikali 3,75 dikali 0,75 berapa tuh? Nah, 2,8125 ya. 2,8125. RAY itu kan sudah kita pindah ruas nih ya. RAY nah, kalau minus kita pindah ruas plus dia. Ini minus semua ya. Berarti 27. Nah, ini tambah semua lagi. Tambah 9 ditambah 2,8125 tadi ya. Kalau enggak salah. 8125 ya. 8125. Nah, ini belum ini ya. Ini belum. Nah, RAY-nya karena ada 7,5 tadi kan. Nah, kita bagi dengan 7,5. Nah, nanti dapat hasilnya berapa tuh? 27 tambah 9 ditambah 2, ini kita jumlahkan aja nih. Ini tambah 9 tadi ya, ditambah 2, 7. Itu. Ini dibagi dengan 7,5. Itu hasilnya 5,175. 5,175 kilo Newton. Nah, itu RAY-nya. Nah, dapat RAY-nya. Kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan FY sama dengan 0 tadi. RAY ditambah RBY sama dengan 4,5 ditambah 3 ditambah 3,75. Ya kan? Nah, kita masukkan saja nih. Nih, yang ini ya. Yang ini
4,5, 7,5 ditambah 3,75. 7,5 ditambah 3,75. Nah, 11,25 ya. Ini jumlah ini 11,25. Nah, kita tulis saja nih. 11,25. Oh, semua dia ya. Sorry. 11,25. Nah, itu ya. 11,2. Itu kan. Kemudian kita substitusikan nilai R AY yang sudah kita dapat tadi, yaitu 5,175 itu. Berarti dikurang ya Pak ya? Dikurang dia jadinya. Berarti RBY sama dengan 11,25 dikurang 5,175. Nah, kan gampang ya. Nah, coba kita masukkan saja dulu RAY di sini ya. Kita masukkan saja dulu 5,1775. Nah, ya. Nah, gitu. Nah, sehingga RBY-nya kita kurangkan 11,25 dikurang 5,175 karena kita pindah ruas, dia sudah berubah tanda dia kan. Nah, kayak gitu saja. Nah, apalagi hanya beban terpusat ya. Kalau beban terdistribusi seperti ini ya terpaksa harus kita cari dulu ya. Kita cari dulu beban resultannya ya. Nah, DBB-nya kita buatkan. Ini kalau kita buatkan lebih bagus lebih simple, nanti kelihatan dia gaya-gayanya. Jadi nggak susah ya. Ini kan 11,25 dikurang 5,175 berapa tuh? Nah, ini ya. Ini dikurang ini 6,075 ya. 6,075 kilo. Nah, itu ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, gitu ya. Di sini kita buatkan DBB-nya dulu. Pertama kita buatkan DBB-nya dulu. Kita gantikan semua yang berhubungan dengan reaksi gaya-gayanya kita gambarkan. Misalkan kalau untuk sendi itu kan 2 gayanya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini kan di awal kita asumsikan arahnya ke kanan untuk RAX, ke atas untuk RAY, sementara untuk RBY itu ke atas juga, dan gaya-gaya ini ke bawah semua ya. Itu analisa kita di awal atau persepsi kita di awal mungkin seperti ini, nggak masalah. Atau RAX ini kita buat ke kiri, RAY ini kita buat ke bawah, itu juga nggak masalah ya. Kenapa? Karena itu tergantung dari kesepakatan kita, persepsi kita tentang mengenai tanda yang akan kita tetapkan. Karena di awal kita menetapkan ke kanan positif, ke atas positif, dan searah jarum jam positif. Begitu juga sebaliknya, negatif dia. Nah, jadi gini, setelah kita analisa, kita cari, ternyata RAY kita dapatkan nilainya positif ya. Coba lihat 5,175 itu positif. Artinya dia arahnya ke atas. Ya, arah ke atas. Kita lihat asumsi kita di awal. Ternyata
sama dengan asumsi kita di awal kan. Berarti sudah benar ini arahnya, tidak ada yang kita rubah. Ya. Kemudian untuk RBY kita temukan hasilnya juga positif. Ya. Kita juga menemukan hasilnya positif. Nah, RBY 6,075 ya, 0,75. Nah, kita lihat di sini. Nah, gitu kan. Itu arahnya juga ke atas ya. Ternyata benar, tidak ada yang kita rubah. Nah, gitu maksudnya. Jadi, seandainya di awal kita buat RBY ini ke bawah, misalkan ya, kita buat arahnya ke bawah, ternyata kita menemukan hasilnya di RAY itu minus. Nah, di sini minus 5,175 misalnya. Nah, gini ya misalnya ya. Kita menemukan nilainya minus 5,175. Berarti pada RAY ini kita rubah dia menjadi ke atas gayanya. Nah, sehingga sama-sama dia tetap ke atas juga ya. Tapi kalau kita sudah mengasumsikan gaya RAY itu sudah ke atas, maka tidak perlu kita rubah karena hasilnya positif. Ya, gitu ya. Tapi kalau kita buat dia negatif di awal, arahnya ke bawah di awal, ternyata kita temukan dia nilainya negatif, ya udah kita rubah saja dia ke atas. Nah, berarti nilai negatif ini itu bukan berarti nilainya negatif, tapi menandakan arah tandanya itu menjadi berlawanan dengan asumsi kita semula. Itu maksudnya ya. Jadi jangan bingung, jangan khawatir kalian, loh kok minus hasilnya. Minus itu hanya menandakan tandanya itu harus kita rubah. Itu ya. Jadi nanti kita bisa buatkan di sini nanti coba di sini ya saya masukkan aja di sini nih. RAY sama dengan misalnya minus ya. Minus 5,175 kilo Newton. Nah, gitu ya. Nah, coba. Nah, ini maksudnya adalah RAY. Nah, di bawah saja nih. Nah, RAY itu sama dengan 5,175 kilo Newton itu berarah ke atas. Nah, itu ya. Itu arahnya ke atas. Jadi, kenapa? Karena di awal kita buat dia di bawah, ke bawah, ternyata kita menemukan nilainya minus. Artinya nilainya itu 5,175 kN, tapi arahnya ke atas atau berlawanan dari asumsi kita di awal. Tapi kalau sudah ke atas kita buat di awal, asumsi kita di awal, ya kita pasti nggak menemukan nilainya minus, ya pasti plus dan tandanya tidak berubah. Nah, gitu ya. Begitu juga dengan RBY ya. RBY misalkan kita asumsikan ke bawah. Nah, ternyata kita temukan nilainya minus. Nah, maka kita tinggal merubah arah dari RBY ini menjadi ke atas saja. Nah, gitu yang saya maksud. Nah, jadi asumsi itu sebenarnya nggak masalah ya, mau kita buat dia ke kiri arah X-nya atau ke bawah arah Y-nya, di hasil akhir itu akan menentukan mau kemana arahnya yang benar. Ya, kalau dia minus kita tinggal membalik arah gayanya. Kalau dia plus ya tetap arahnya yang semula kita tentukan. Nah, gitu ya. Jadi mudah. Nah, mungkin untuk contoh-contoh yang lain saya rasa semuanya mirip kayak gini, ya. Apalagi yang beban terpusat itu juga nggak sangat mudah malah ya untuk beban terpusat. Nah, ini coba saya hilangkan dulu ini thank you ini ya. Nah, kita misalkan ini keep saja dulu ya. Kita keep saja. Misalkan ini nih. Kalau untuk beban terpusat malah
lebih mudah. Misalkan kalau beban terpusat itu sebentar, kita tunggu. Sudah berapa jam nih? Wah, udah lama ya. Bentar lagi, satu lagi. Ini kita hanya menunjukkan contoh soal saja, tapi nggak, mungkin nanti kalian yang akan mencarinya nanti ya. Oke. Nah, misalkan gantilah ya warnanya. Nah, sebentar. Gimana nih ya bagusnya? Yang apa, yang punya buku mungkin banyak contoh soal situ ya, bisa diapakan, dicoba-coba nanti. Coba saya misalkan begini. Nah, ini juga gampang ini ya. Tumpuannya di sini Sandy. Di sini rollnya tapi di sini nih. Nah, jadi nggak di ujung ya. Nah, misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, ya, jaraknya kita buat dulu. Ini jaraknya, di sini ada gaya nih. Oh sorry, gayanya kita buat begini saja. Gaya merata ya. Nah. Nilainya 2 kilonewton per meter ya. Panjangnya sini ya. Nah, ini panjang pembebanan meratanya. Di sini 2 meter. Sini 2 meter. Di sini juga 2 meter. Di sini 3 meter ya. 3 meter yang terakhir. Nah, kemudian ada gaya 1 di sini di ujung. Nah, katakan titik C di sini ya. Nah, gayanya 5 kilonewton. Nah, ini beban terpusat 5 kilonewton. Nah, kalian diminta tentukan reaksi di A dan B. Nah, bagaimana kalian menentukannya? Nah, yang pertama kalian bikin DBB-nya, Sandy itu menjadi ada 2 gaya kan? Nah, di A ini kan Sandy, jadi dia ada 2 gaya. Silahkan kalian mau asumsikan arahnya kemana. Kemudian di roll ini ada 1 RAX, RAY, RBY. Kemudian di sini kalian tentukan dulu resultannya. Berapa R-nya di sini? Nah, ya kan? Berapa di sini? Nah, pasti mudah, 2 dikali 2 itu ya, 2 kilonewton per meter dikali 2 meter. Nah, ini gaya terpusat ya. Ini gaya terpusat. Jadi nggak perlu dikalikan juga ya dengan jaraknya karena sudah berupa gaya terpusat atau gaya resultan. Ya. Nah, silahkan itu kalian foto, kalian kerjakan nanti tugas ini jadikan tugas ini ya. Nah, silahkan kalian screenshot itu,
Oke. Nah, ini kalian sudah foto ya? Nah, saya juga sudah simpan. Kalian silahkan kerjakan ini. Nanti instruksinya tunggu dari saya kapan dikumpul. Mungkin nanti kita akan jadwalkan dikumpul melalui Classroom saja nanti, Google Classroom. Nah, saya juga sudah saya foto gambarnya. Nanti bagi yang mau bertanya atau tidak sempat lihat gambarnya, nanti silahkan nanti nanti saya bagikan juga di grup ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham ya.